masih memiliki agama yang satu, Tuhan yang satu, Nabi yang satu. Kita sama-sama berikrar bahwasanya kita sudah radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita sudah sama meyakini itu dengan satu suara, dengan satu rasa, dengan satu pemahaman, sehingga ini anugerah karunia yang besar. Anugerah dan karunia yang besar. Kita tidak merasakan karunia dan anugerah yang besar ini kecuali di saat kehilangan. Dan semoga kita tidak pernah kehilangan karunia Islam dan iman. Karena musibah terbesar ketika kita hidup di dunia ini bukan kematian, bukan sakit, bukan kekurangan harta, bukan musibah-musibah yang lain yang berkaitan dengan dunia. Musibah terbesar bagi diri kita ketika nikmat Islam dan iman itu diambil. Makanya kita memohon, berdoa, dan acara demikian ini sebenarnya tujuannya satu, untuk menjaga keimanan, menjaga keislaman. Karena kita nggak pernah tahu apakah di antara kita ada yang meninggal dan sampai nanti akhir hayatnya itu masih dalam keadaan iman dan Islam. Jangan mentang-mentang kita semenjak kecil sudah muslim, semenjak kecil sudah beriman, kemudian kita nggak mungkin lah, nampaknya nggak masuk akal kalau kita meninggal dalam keadaan kufur. Jangankan kita, orang yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama berjuang, tiba-tiba bisa masuk dalam agama lain dan meninggal di atas kekufuran. Itu orang yang langsung melihat seorang nabi, seorang rasul yang mulia, melihat langsung bagaimana beliau berjuang, bagaimana kasih sayangnya, perhatiannya kepada umat ini, apalagi kita. Sehingga untuk menjaga keimanan, untuk menjaga keislaman, kita perlu kajian yang demikian. Untuk menguatkan, untuk mengingatkan, untuk menasihati. Kalau ada kemungkaran, kita mengingkari kemungkaran. Ada yang ma'ruf, kita dorong kebaikan, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas beberapa hadis Rasulullah SAW tentang seorang yang beriman. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ini memperumpamakan, menggambarkan kedekatan antara orang beriman dengan yang lain. Ada dengan pohon, ada dengan hewan, ada dengan sesuatu yang lain. Kita akan nanti lihat. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang orang yang beriman, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasy-syajarati syajaratan la yasqutu waraquha, wa innaha mathalul muslim, fahaddithuni ma hiya." Di suatu saat Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Berkumpul bersama para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang muda-muda juga semisal Abdullah ibnu Umar. Ini anak muda dari kalangan sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada satu pohon yang mana pohon ini tidak pernah rontok dedaunannya. Jadi tetap kokoh, angin sekencang apapun kuat, daunnya tidak pernah rontok. Dan pohon ini adalah perumpamaan seorang muslim. Ada kemiripan, ada kesamaan. Maka Rasulullah kemudian bertanya, "Fahaddithuni ma hiya?" Coba kalian cari apa itu pohon. Disebutkan dalam riwayat, kemudian para sahabat ini berpencar mencari dan mengamati pohon-pohon di sekitar mereka. Setiap mereka menjawab salah, menjawab salah, menjawab salah. Qala fawaqa'an nas fi syajaril bawadi. Manusia tadi berkumpul, para sahabat semuanya berpencar mencari pohon-pohon yang ada di pedalaman. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Abdullah bin Umar sang perawi yang meriwayatkan dan mengisahkan hadis ini mengatakan, waktu itu terbesit dalam benak saya itu adalah pohon kurma. Pohon kurma. Tapi karena Abdullah ini anak muda, di sana ada sahabat-sahabat yang senior, nggak berani mengucapkan. Kurang percaya diri untuk mengucapkan. Tapi dalam hatinya ini nampaknya ini adalah pohon kurma yang disebut dengan nakhlah. Fastahyaitu, maka aku malu.
Thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah. Setelah sahabat tadi semua salah. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah kalau begitu ceritakan kepada kami apa itu. Qala faqala hiya nakhlah. Kemudian Rasulullah mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Nah, ini nanti kemudian akan kita cari apa saja kesamaan antara seorang muslim, seorang mukmin dengan pohon kurma. Apa saja kesamaannya. Qala fadzakartu dzalika li Umar. Kemudian Abdullah ini menceritakan kepada ayahnya. Qala la an takuna qulta hiya an-nakhla ahabba ilayya min kadza wa kadza. Jadi Abdullah menceritakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sebenarnya tadi sudah terbesit dalam benakku itu adalah pohon kurma, tapi aku malu. Kata Umar bin Khattab, kami yang sepuh-sepuh, yang tua-tua yang salah gitu. Seharusnya engkau katakan. Tapi sudah memang dijawab Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, ya mungkin ada kawan-kawan yang pernah melihat pohon kurma ya, melihat pohon kurma yang tinggi, yang kokoh, yang kuat, dengan buahnya buah kurma. Apa kesamaan yang ingin dibangun oleh Rasulullah SAW dengan pohon kurma ini? Pertama, kalau kita melihat pohon kurma ini adalah pohon yang sangat kuat, kokoh. Jarang sekali kena angin kemudian jatuh. Nggak ada ceritanya. Padahal kalau kita mengenal, saya kebetulan beberapa tahun tinggal di negeri yang murni padang pasir, di tengah-tengah padang pasir. Pohon yang kuat menahan badai itu hanya pohon kurma. Jarang sekali kita mendengar pohon kurma itu tumbang jatuh karena badai yang dahsyat dari padang pasir itu. Makanya di sini para ulama mengatakan satu, kesamaan antara pohon kurma dengan orang muslim dan sifat yang seharusnya dimiliki seorang mukmin itu sebagaimana yang dimiliki pohon kurma ini. Pohon kurma ini kuat, badai menerjangnya dengan sangat kuat, tapi dia tetap kokoh. Di sini satu sifat pertama seorang mukmin itu juga harus kuat dalam menghadapi segala kondisi, situasi, cobaan dan ujian. Harus tetap imannya kuat. Tidak boleh sedikit-sedikit kemudian dia mengeluh, kemudian dia bahkan mungkin mengucapkan kata-kata yang mungkin kadang kita dengar dan itu kekufuran. Tidak adil Tuhan ini. Nah, ini kekufuran. Ini mohon perhatikan ini. Kadang seringkali kita mendengar orang mengucapkan itu ketika sudah mungkin puncak dalam menghadapi suatu permasalahan, tiba-tiba mengatakan Tuhan tidak adil. Dalam agama Islam ini sudah keluar dari Islam. Karena sama saja ia menghina Allah. Kalau ia mengatakan Tuhan tidak adil itu sama aja apa? Menghina Allah. Menghina Tuhannya, akan keluar. Makanya sehingga di sini perlu diperhatikan. Sehingga satu, kekokohan pohon ini, kekuatan pohon ini di dalam menghadang tadi badai tadi tetap teguh, tetap kuat. Bahkan kan tadi kata Rasulullah, la yasqutu waraquha, dan daunannya pun enggak rontok. Angin yang kencang daunnya tetap kuat. Kan berbeda dengan pohon-pohon yang kita lihat, ada pohon jambu, pohon apa itu rontok terus kalau kena angin. Sehingga satu pertama, kekuatan iman itu menjadi salah satu sifatnya orang mukmin yang sesungguhnya. Kekuatan iman dalam apa? Dalam menghadapi berbagai macam peristiwa dan cobaan. Kekuatan iman dalam apa? Kekuatan dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kekuatan iman dalam apa? Kekuatan iman dalam menolong Allah dan Rasulnya. Membela agama Allah. Kapanpun dipanggil harus siap. Itu seorang mukmin. Satu. Jadi kekuatan iman, di sini juga ada kekokohan pohon. Kemudian yang kedua. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kurma ini, kalau pohon ini ketika kurmanya sudah tumbuh, sudah berbuah, kurmanya sudah ada, sudah menguning, tidak seperti pohon-pohon yang lain kita mengambilnya itu mudah. Biasanya kita dulu kecil, waktu kami dulu di negeri ini kecil, kita nggak bisa ngambil itu. Maka caranya kita adalah melempar batu. Melemparkan batu, kemudian nanti ada kurma-kurma yang setengah matang ini jatuh. Karena dia pohonnya tinggi dan digoyangkan pun nggak bisa. Nggak bisa digoncangkan. Sangat kuat sekali. Berbeda mungkin dengan pohon-pohon yang ada mudah. Mungkin pakai
tongkat atau apa dirontokkan mudah. Kalau pohon kurma ini memang harus naik ke atas, kemudian dipotong dari dasarnya, sehingga kalau mau utuh begitu. Maka dikatakan sama juga keadaan seorang mukmin. Orang mukmin ini seringkali dia disakiti, sebagaimana pohon kurma tadi dilempar, tapi dia mengembalikan lemparan yang kita lempar itu dengan buahnya yang matang. Seorang mukmin juga dalam kehidupannya sama. Kewajibannya ketika dia mendapatkan cobaan, mungkin dari orang terdekatnya, mungkin bagaimana ia bersikap dengan sikap yang terbaik. Bagaimana ia bersikap dengan sikap yang terbaik sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Memberikan yang terbaik, buahnya diberikan. Ini sifat yang lain. Sifat yang lain dari pohon kurma ini, pohon kurma ini dari akarnya sampai daunnya sampai buahnya semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat, ada gunanya. Jadi kalau mungkin di kita mungkin ya yang paling dekat dengan pohon kurma itu mungkin adalah pohon kelapa. Kan pohon kelapa itu semuanya bermanfaat ya, dari kelapanya, dari pohonnya, dari sampai daunnya semuanya, batangnya semuanya bermanfaat. Nah, itu mungkin ada kemiripan. Tapi kan di negara Arab ini nggak ada pohon kelapa, adanya pohon kurma. Makanya Rasulullah memperumpamakannya seperti pohon kurma, bukan pohon kelapa, karena nggak tergambar para sahabat pohon kelapa itu seperti apa. Nah, pohon kurma ini juga seluruhnya itu bermanfaat, bisa digunakan, memberikan manfaat. Begitu pula keadaan seorang mukmin. Gerak-geriknya, sikapnya, perbuatannya, ucapannya, keputusannya, semuanya bermanfaat. Dan khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling mampu memberikan manfaat kepada manusia. Maka keadaan orang beriman itu keadaan yang diliputi dengan kebaikan, disertai dengan kebaikan, disertai dengan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana kurma tadi. Sebagaimana kurma tadi. Lalu kemudian di antara juga kesamaan antara pohon kurma dengan orang yang beriman, pohon kurma ini tidak seperti pohon kebiasaannya. Antara yang jantan dan betinanya beda. Antara pohon yang berbuah sama pohon yang tidak berbuah ini beda. Jadi ada pasti kalau di deretan pohon kurma itu ada 2-3 pohon nggak pernah berbuah sama sekali. Orang bertanya, ini pohon kurma tapi nggak pernah berbuah. Kenapa? Karena memang ini jantan yang nggak pernah berbuah. Yang berbuah itu yang betinanya gitu. Jadi pohon kurma ini cara mengkawinkannya begitu harus dipotong, dipindahkan. Nah, ini sebagai contoh apa? Ini juga mencerminkan keadaan seorang yang beriman. Orang beriman itu identitasnya jelas. Dia seorang mukmin, tidak abu-abu. Kadang condong ke sana, kadang condong ke sini, kadang ikut ke sana, kadang ikut ke sini. Enggak. Kita memiliki wala, memiliki loyalitas kepada iman dan Islam. Jelas identitas seorang muslim. Tidak abu-abu, tidak kadang begini, tidak kadang begini. Kita memiliki konsekuensi ketika kita sudah menjadi seorang muslim. Nah, ini apa? Di antara kesamaan-kesamaan antara pohon kurma dengan orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW ketika ingin menceritakan ini, memperumpamakan ini, agar orang-orang itu mengambil dan mengamati. Oh, pohon kurma. Apa saja yang ada kemiripan antara muslim, mukmin dengan pohon kurma. Tadi kita sebutkan beberapa. Dari mulai kekokohan pohon kurma, maka orang mukmin juga harus memiliki kekokohan iman. Dari mulai pohon kurma itu bermanfaat dari ujung sampai ujungnya, seorang mukmin juga gerak-geriknya, perbuatan, sikapnya, perkataannya semuanya bermanfaat. Dari mulai pohon kurma itu sekalipun disakiti, maka ia tetap memberikan yang terbaik. Orang mukmin juga demikian. Dari mulai pohon kurma itu jelas identitasnya, seorang mukmin juga jelas identitasnya. Ini pendekatan-pendekatan seperti ini disebut dengan amsal, dan ini disebutkan banyak dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan, Allah perumpamakan misalnya. Ini untuk apa? Untuk memudahkan, untuk mendekatkan, oh pohon kurma kita sebagai seorang muslim. Apa yang harus kita tiru dari pohon kurma ini? Apa yang harus kita tiru dari pohon kurma ini?
Dan pohon korma ini tidak menghasilkan kecuali 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Baru menghasilkan buah yang matang dan seterusnya. Orang mukmin untuk mencapai keimanan yang maksimal ini butuh proses yang lama. Sebagaimana tadi pohon korma tadi proses untuk berbuahnya juga lama. Jadi nggak ada ceritanya orang mukmin baru beriman kemarin sore kemudian sudah langsung imannya setinggi Abu Bakar dan Umar atau setinggi Jibril dan Israfil, nggak ada. Butuh proses. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, tahu-tahu turun lagi, naik, turun. Tapi nanti ada tahapan tertentu di mana ia bisa stabil, bisa istiqamah. Kalaupun tidak bisa istiqamah, inilah kesempurnaan rahmat kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, Allah Azza wa Jalla itu terkadang sudah menentukan posisi dan kedudukan orang beriman. Tapi ketika Allah melihat di kehidupan dunianya, tiba-tiba amalnya ini enggak membuatnya sampai dalam kedudukan itu. Padahal Allah sudah memutuskan, kedudukanmu di sini wahai mukmin. Tapi dilihat dari amalnya enggak sampai-sampai kedudukan ini. Karena tadi iman naik turun, naik turun, naik turun, enggak sampai dalam posisi kedudukan ini. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan cobaan, musibah, bala, ujian. Demi apa? Agar cobaan dan bala dan ujian ini meninggikan derajatnya, menghapuskan dosa, sampailah pada kedudukan yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini termasuk kebesaran Allah Azza wa Jalla, kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman. Tapi sekali lagi ingat, kita sebagai orang beriman, iman itu anugerah dan karunia. Sebagaimana sakit itu bisa datang, maka kekufuran itu juga bisa datang. Sebagaimana kekurangan harta itu bisa datang, maka kekufuran itu juga bisa datang. Jangan dikira. Jadi mungkin ini juga gambarannya anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang kaya raya. Tidak pernah tergambar dia akan miskin. Tidak pernah tergambar. Seperti kita juga lahir dalam keadaan Islam dan iman. Nggak pernah tergambar dia keluar dari iman dan Islam. Padahal segala sesuatu selama di dunia ini mungkin terjadi. Tadi anak yang kaya raya tadi dibesarkan tiba-tiba orang tuanya bangkrut dan kembali dari nol. Mungkin sekali dan banyak kisahnya. Begitu juga keimanan ini. Makanya untuk memperbarui keimanan itu para sahabat seringkali berkumpul. Hayya nu'minu binasa'ah. Mari kita kumpul sesaat untuk saling mengingatkan, menasehati, memperbarui keimanan. Nah ini manfaatnya. Kita bekerja setiap hari, kita bekerja berurusan dengan banyak orang, banyak harta, banyak apa. Kalau kita tidak ada waktu di mana kita untuk mendengarkan kajian, mendengarkan siraman rohani, menguatkan keimanan, maka iman kita bisa buyar. Jangan sampai ya kita berpikir, saya berimannya pas-pasan aja lah. Yang penting saya masuk surga, ini repot ini. Ya, yang penting saya masuk surga aja. Pertanyaannya memang sudah kita dijamin masuk surga? Kan belum dijamin. Siapa di antara kita di sini yang hadir sudah dijamin masuk surga? Nggak ada. Siapa di antara kita yang menjamin dirinya ini mati dalam keadaan Islam dan iman? Nggak ada. Jadi ada kemungkinan. Nah, kemungkinan ini kita jaga. Sama seperti orang kaya tadi. Jangan mentang-mentang dia ini sudah orang tuanya kaya, dia akan menghambur-hamburkan uang begitu saja kan? Dia tetap akan menjaga. Karena apa? Karena masih takut jangan-jangan terjadi perubahan dalam masalah keuangannya. Keimanan juga begitu. Harus kita jaga dan jangan sampai tiba-tiba nanti berubah. Dan ini membahayakan. Apalagi kondisi kita anak muda. Kalau kondisi yang sudah sepuh, sudah semakin mendekati ajal, dan kehidupannya ini diisi dengan keimanan dan keislaman, harapan kita besar. Mereka ini akan wafat dalam keadaan iman dan Islam. Tapi anak muda ini macam-macam gaulnya, macam-macam yang didengarkannya, macam-macam yang dilihatnya. Bertemu dengan siapa saja, tergiur dengan godaan ini, tergiur dengan godaan sana, sehingga keimanannya masih nggak stabil, masih kesana kemari, sehingga apa? Perlu sentuhan, perlu kajian, perlu motivasi, perlu mengembalikan jalan kita. Ingat, kita seorang beriman. Ada kewajiban, ada keharaman. Sekalipun saya belum bisa melaksanakan seluruh kewajiban, sekalipun saya belum bisa meninggalkan seluruh yang diharamkan. Proses. Semuanya proses. Tapi yang masalah kalau kita nggak mau proses. Saya cukup sampai di sini aja, ini repot. Harus hari kita itu harus lebih baik daripada hari kemarin.
Kan kata Rasulullah, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan amalnya semakin baik. Jadi hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Hari besoknya harus lebih baik dari hari kemarinnya dan seterusnya. Begitu proses. Hari ini saya belum bisa melakukan seluruh kewajiban, nanti ada tahapannya. Hari ini saya belum bisa meninggalkan suatu yang keharaman, saya meyakini itu haram, saya terjebak. Saya juga menangis agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dan agar Allah memberikan kemudahan. Gak masalah, lanjut terus. Yang penting kita berupaya sedikit sampai ada titik di mana kita ini mampu melaksanakan semua kewajiban, mampu di sana kita melaksanakan dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini butuh proses, apalagi anak muda zaman sekarang. Susah, diajak ngaji begini aja sudah bersyukur. Saya bahagia kalau bertemu dengan kawan-kawan. Karena ada Mas Narko yang mewajibkan gitu, di absen lagi gini. Semoga ini nggak terpaksa gitu, karena memang panggilan hati. Jadi mungkin di awal memang perlu paksaan, kemudian setelah mendengarkan kajian terbuka, kan kita nggak pernah tahu kata-kata dan ucapan yang mana yang membukakan hati kita. Mungkin hari ini belum, hari esok juga belum, seminggu lagi belum, 1 bulan lagi belum, tapi ada saatnya. Kita sebagai pendakwah sering mendapati orang-orang yang dulu itu musuh berat kita, nggak pernah memusuhi kita. Tiba-tiba setahun kemudian hadir. Ustadz, saya mohon maaf, saya dulu itu membenci sekali sama kajian itu. Kajian apa itu? Beriman ya beriman aja, nggak usah kajian-kajian begini. Tapi pada akhirnya Allah bukakan hati. Nah, ini proses. Apalagi anak muda yang masih labil, kehidupannya masih macam-macam pilihannya. Maka hari ini kita sedikit dipaksa, hari esok kita sudah dipanggil dengan hati kita, dengan tulus kita untuk hadir di majlis seperti ini. Hari ini kita masih khusus dengan karyawan, hari lain kita justru mencari ada di mana kajian itu, kita datangi. Memang butuh proses. Nggak ada semua lahir tahu-tahu langsung rajin ke masjid, langsung mencari kajian, nggak, proses. Kita memahami itu. Sehingga ini sebagai awal dari kebaikan. Dan ini semoga kita semua berharap dan memohon kepada Allah. Ini adalah langkah-langkah awal kita menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Itu harapan kita di sisi Allah Azza wa Jalla sangat besar. Sekalipun hari ini masih terpaksa, hari ini masih sebenarnya nggak enak hati mau mendengarkan itu. Sebenarnya saya ngantuk, harusnya bisa istirahat, harusnya bisa begini, harusnya ada janji sana dan sini. Hari ini mungkin masih demikian, suatu saat nanti Allah akan bukakan hati. Yang penting itu tadi. Makanya disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini menceritakan tentang majelis zikir, tentang majelis ilmu. Disebutkan firman Allah, disebutkan sabda-sabda Rasulullah. Tapi di sana ada orang hadir itu di majelis itu bukan karena dia hadir, karena dia lagi ada urusan tiba-tiba duduk di pojokan atau ada. Ini dia niatnya nggak hadir. Kalau kita semua kan niatnya hadir, terpaksa nggak terpaksa tapi kita sudah hadir. Kenapa Mas? Belum nyala. Maka sehingga terpaksa tidak terpaksa kita sudah hadir. Niatnya nanti dipaksa, niatnya nanti diluruskan sama Allah. Tapi ada orang, kata Rasulullah, orang memang nggak hadir di majlis itu dengan niat, dia di pojokan. Dia hadir itu karena ada urusan, bukan ingin hadir di majlis. Kata Allah Azza wa Jalla, humul qawmu la yashqa bihim jalisu. Mereka ini adalah kumpulan orang yang siapapun yang hadir sekalipun tidak niat, maka tidak akan pernah sengsara. Itu bayangkan orang nggak ada niat. Orang yang hadir ada urusan niatnya lain. Tapi kok tiba-tiba duduk di majelis itu tanpa ada niat. Kata Allah tidak akan sengsara. Bagaimana kalau yang punya niat, yang punya ketulusan, punya keikhlasan, tentu keutamaan dan kemuliaannya lebih. Semoga kawan-kawan semua di sini memang termotivasi, terpanggil hati. Memang jangankan kok kita. Sebagian para salafus salih, orang-orang terdahulu, para ulama mengatakan, dahulu kami talabna al-ilma li ghairillah. Kami ini mencari ilmu itu bukan karena Allah. Kadang itu tadi dipaksa orang tua. Kadang mencari ilmu itu karena suka wawasan, suka hal-hal yang baru, bukan karena untuk Allah, mengangkat kebodohan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi semuanya berproses. Kata mereka, fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Tapi ilmu itu enggan kecuali hanya untuk Allah. Proses. Sekali lagi proses.
Hari ini kita masih berproses. Suatu saat kita akan bisa menciptakan lingkungan yang lebih indah lagi. Kita bisa memaksimalkan kebaikan ini yang sebenarnya kita bisa saat ini juga. Tapi kadang kita belum siap untuk berubah total, untuk seterusnya belum siap. Sekarang kan kita mengenal di mana-mana dari komunitas hijrah. Anak-anak muda yang mungkin mereka sudah kelebihan harta atau sudah berlalang buana ke sana kemari, banyak pengalaman, tiba-tiba pada akhirnya kita ini penting untuk kembali kepada agama. Ini kan sudah banyak komunitas hijrah ini. Ternyata memang ada tahapannya. Kita nggak pernah mengira 10 tahun, 20 tahun yang lalu ada muncul komunitas-komunitas anak-anak muda yang hijrah. Ini nggak pernah kita bayangkan. Tapi ternyata sekarang ada dan perlu dirawat dan terus ditingkatkan. Nah, proses ini. Begitulah seorang mukmin. Nanti ada tahapannya di mana-mana, di mana ia benar-benar seperti pohon kurma tadi. Kokoh keimanannya, memberikan yang terbaik untuk manusia, seluruh aktivitasnya bermanfaat, seluruh aktivitasnya ini memberikan kebaikan. Jadi benar-benar bermanfaat untuk yang lain. Kita melihat perumpamaan Rasulullah SAW yang lain tentang keadaan orang yang beriman. Kalau tadi pohon kurma, sekarang kita ini kan dari pepohonan. Sekarang kita melihat dari hewan. Rasulullah memperumpamakan ada kedekatan antara seorang mukmin dengan suatu hewan. Hewan apa ini? Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min lakamathalin nahlah. Wa wada'at tayyiba wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Perumpamaan yang kedua, kalau tadi dengan pohon kurma, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Jadi kalau pohon tadi seperti pohon kurma, kalau hewan seperti lebah. Kenapa lebah? Kenapa lebah? Nah, ini kan pertanyaan, kenapa lebah? Nah, kita lihat. Kita tahu bahwasanya lebah ini salah satu hewan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah beri salah satu nama dengan nama lebah itu. An-Nahl, surat An-Nahl itu. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Ada surat dalam Al-Qur'an, satu surat namanya surat An-Nahl, surat lebah. Karena disebutkan ayat ini, wa auha rabbuka ila an-nahli. Kami berikan wahyu, petunjuk kepada lebah ini untuk membuat rumah dan kemudian menghasilkan madu. Tapi pertanyaannya, apa yang dimiripkan? Nah, lihat. Kata Rasulullah, lebah ini akalat tayyiba. Lebah ini tidak makan kecuali makanan yang baik. Jadi nggak pernah lebah itu memakan dari kotoran, tumpukan sampah, nggak pernah. Lebah ini pasti makan dari sari-sari bunga, sari-sari buah. Tidak pernah lebah itu masuk misalkan ke comberan, apa kotoran, nggak ada ceritanya. Akalat tayyiba, ia makan, minum sesuatu yang tayyib, sesuatu yang baik. Wa wada'at tayyiba, dan ia mengeluarkan juga sesuatu yang baik, yaitu madu. Lebah ini mengeluarkan madu. Setelah makan dari yang baik, Allah perintahkan thumma kuli min kulli thamarat, kemudian makanlah dari seluruh hasil-hasil buah-buahan dari bunga-bunga. Kemudian nanti yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun fihi shifaa'un linnas. Minuman yang beragam, tapi di dalamnya ada syifa, ada obat, ada dawa, ada kesembuhan di dalamnya. Qala wa waqa'at falam tuksir atau falam taksir. Ini juga kalau dia menghinggap ke bunga, ke apa, tidak pernah mematahkan. Pernah kita melihat lebah menghinggap sesuatu kemudian tangkainya patah? Nggak ada. Walam tufsid, dan tidak merusak. Setelah dihisap, apakah bunganya ini menjadi layu dan tidak berguna lagi? Enggak, tetap aja indah. Jadi lihat sifat-sifat lebah ini yang Rasulullah SAW sebutkan. Kita tarik kepada sifatnya orang beriman. Tadi kata Rasulullah, akalat tayyibah, tidak makan kecuali adalah makan yang tayyib. Begitu juga seorang mukmin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Sesungguhnya Allah memerintahkan para rasul, para utusan Allah, sebagaimana juga Allah merintahkan orang-orang beriman. Maka Allah berfirman, "Wahai para rasul, kulu minat thayyibat." Makanlah dari hal-hal yang thayyib, yang baik, yang halal. Makanlah dari makanan-makanan yang halal, yang thayyib. Seperti tadi lebah, tidaklah makan kecuali yang halal, yang thayyib. Makanya yang dikeluarkan lebah itu juga apa? Thayyib, sesuatu yang baik, madu. Orang beriman kalau makanannya tidak terjaga halal haramnya dan seterusnya, bagaimana dia akan bisa menghasilkan amalan yang itu juga thayyib? Lebah tadi hanya makan dari yang baik, maka menghasilkan yang baik. Orang beriman kalau makannya terjaga, asupannya entah itu asupan secara untuk jasadnya, makanan, minuman, atau asupan untuk ruhnya, siraman rohaninya ini adalah sesuatu yang baik, maka amalannya itu akan menghasilkan amalan-amalan yang baik, bukan amalan yang buruk. Lihat kesamaannya. Kemudian pula apa? Wa waqa'at. Kalau lebah ini menghinggap pada sesuatu, falam taksir walam tufsid, tidak mematahkannya, tidak merusak. Orang beriman itu juga dimanapun ia tinggal tidak pernah melakukan kerusakan. Ini idealnya. Ini iman yang sempurna. Dimanapun ia tinggal dan berada, bukan merusak, bukan memberikan keburukan. Justru orang beriman itu apa? Memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan sesuatu yang indah bagi masyarakat di sekitarnya. Maka sehingga lihat bagaimana Rasulullah merumpamakan antara lebah dengan apa? Antara lebah dengan orang yang beriman. Antara lebah dan orang yang beriman. Makanannya terjaga, hasilnya juga diterima. Ketika ia menghinggap, ketika ia berada di suatu tempat, tidak merusak, tidak memberikan dampak keburukan, itulah sejatinya orang yang beriman. Kita tinggal dimanapun, kita tinggal bersama siapapun, harusnya kita memberikan kebaikan, harusnya kita memberikan manfaat, makanan terjaga, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang lain dari perumpamaan Rasulullah SAW antara orang beriman dengan lebah. Kemudian contoh yang lain, kita ingin melihat contoh yang lain. Apa Rasulullah contohkan yang lain? Dengan buah. Kalau tadi kan dengan pohon kurma, sekarang dengan buah. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an, mathal al-utrujjah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib." Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Nah, ini membaca Al-Quran. Jangan baca Al-Qurannya pas mau Ramadan aja atau pas Ramadan. Harusnya setiap diri kita ini memiliki wirid. Enggak, ya satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat, walaupun yang pendek satu halaman. Ini penting. Pentingnya di mana? Ini nasihat bagi saya pribadi dan bagi kawan-kawan sekalian. Orang itu kalau memiliki wirid amal tertentu, dijaga istiqamah, amal ini itu bisa menyelamatkannya dari malapetaka yang besar. Asal syaratnya tadi, sedikit tapi istiqamah. Ini mujarrab dan ini seringkali kisahnya dikisahkan oleh para ulama terdahulu atau orang-orang sekarang. Memiliki amalan yang terus konsisten, ini justru menyelamatkan dirinya ketika datangnya suatu malapetaka besar. Nah, ini penting. Maka sehingga kita ini hubungan kita dengan Al-Quran seperti apa sih? Oh, saya belum bisa baca Al-Quran. Nah, belajar. Oh, saya sudah mulai belajar. Sekarang tingkatkan. Baca satu ayat, baca satu surat yang pendek, baca satu halaman. Pokoknya harus ada setiap hari. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Saya aja sholat belum terjaga, Ustaz, gimana baca Al-Quran? Nah, ini repot lagi nih. Sekali lagi proses. Nah, inilah pentingnya kita duduk bersama untuk mengingatkan, untuk menasehati. Kita punya tanggung jawab besar dalam kehidupan ini. Karena kita sampai kapanpun di dunia ini, tetap pada akhirnya kita akan meninggal, mati. Dan selesai. Kenikmatan sampai puncaknya di dunia ini tetap aja pada akhirnya akan hilang. Karena akan dicabut nyawa kita setiap diri kita masing-masing. Maka sehingga sebelum itu datang, kita mempersiapkan baik-baik.
Maka kata Rasulullah, perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Perumpamaan apa? Mathalul utrujah. Utrujah ini suatu buah. Nggak ada, saya belum pernah mendapatkan juga di Indonesia ini. Buah yang dia ini wangi aromanya begitu. Sangat wangi dan isinya juga sangat manis. Nah, saya nggak tahu apa ini gitu. Ya kita dekatkanlah buah yang mungkin wangi aromanya begitu dan manis gitu. Ya ini memang buah ini mirip dengan jeruk begitu. Cuman ada perbedaan gitu. Utrujah ini salah satu buah di negara Arab sana. Intinya utrujah ini aromanya wangi, begitu juga rasanya juga manis. Kata Rasulullah, perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Quran seperti buah utrujah ini. Berarti apa? Dia sudah punya keimanan, hatinya sudah bagus nih. Jadi hati itu menjadi sesuatu yang pondasi dalam kehidupan kita. Hatinya sudah bagus, kenapa? Karena ada keimanan di dalamnya. Tapi kalau lisannya ini tidak pernah tergerak untuk Al-Quran, ya berarti kurang sempurna. Ketika hatinya, lisannya juga ada keimanan dengan membaca dan melantunkan Al-Quran, maka di sini sempurna apa? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Aromanya wangi, rasanya juga manis. Begitulah keadaan orang yang beriman. Kalau memiliki keimanan dan juga memiliki kedekatan dengan lisannya dengan Allah. Baca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, surat pendek, sebisanya lah. Tapi sekali lagi, inilah keadaan orang yang beriman. Ya, inilah keadaan salah satu contoh apa? Keadaan orang yang beriman. Kita lihat yang lain lagi, keadaan orang yang beriman. Ini sampai jam berapa Mas Argo? Oh, lanjut. Ayo. Nanti kebablasan sudah mulai pada ngantuk. Ayo. Kemudian kita lihat lagi perumpamaan yang lain. Nah, ini kembali lagi kepada hewan. Tapi ini lebih kepada perumpamaan orang beriman dengan keimanannya dan hewan ini dengan gerak-geriknya. Nah, kita lihat. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul mu'mini wa mathalul iman kamathalil farasi fi akhiyatihi." Perumpamaan orang beriman dan keimanannya. Lihat 2 hal ya. Orang beriman dan keimanannya. Ada orangnya yang beriman dan keimanannya. Seperti kuda yang diikat pada satu pasak. Kuda terikat pada satu tongkat, pada satu pasak. Dia bisa kemana-mana, tapi nanti pada akhirnya kembali. Nah, kita lihat. Yajulu thumma yarji'u ila akhiyatihi. Kuda ini, dia keliling, mutar, tapi pada akhirnya, ya kembali kepada pasak itu. Kemudian apa? Wa innal mu'mina yashu. Nah, ini motivasi bagi kita nih. Sesungguhnya orang beriman itu lupa. Nah, ini kan terjadi. Dia beriman, tapi imannya pas lagi down, lagi turun. Seperti kuda tadi, tidak lagi dekat dengan pasaknya, jauh pergi. Tapi kemudian ada titik kembali lagi. Orang beriman juga begitu. Wa innal mu'mina yashu thumma yarji'u ilal iman. Orang beriman ini kadang lupa, lalai, imannya lagi bermasalah. Tapi apa? Thumma yarji'u ilal iman. Tapi dia masih memiliki kembali apa? Aslul iman, asal dari keimanan. Nah ini, makanya sekali lagi, kita seluruhnya harus mempertahankan asal keimanan. Bermaksiat sampai dimanapun, hati-hati. Ada asal keimanan yang gak boleh kita rubah. Ada asal keimanan yang harus tidak boleh kita ganti. Karena inilah yang mampu menyelamatkan kita. Dan harapan kita asal keimanan ini yang tertancap dalam hati ini bisa mengingatkan ketika kita sudah terlalu lalai, kita kembali lagi. Seperti tadi kuda. Terikat pada satu pasak, muter ke sana, pada akhirnya dia balik lagi kepada pasak tersebut. Qala fa'at'imu ta'amakumul atqiya wa ulu ma'rufakumul mu'minin. Nah, ini perintahnya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, berikanlah makanan kalian itu kepada orang-orang beriman dan berikan kepada orang-orang yang beriman. Berikanlah makanan kalian kepada orang yang bertakwa dan berikanlah makanan kalian atau kebaikan kalian kepada orang-orang beriman. Kenapa? Itu tadi.
Orang beriman ini seringkali lupa. Dan ini adalah sudah bagian dari ketentuan Allah. Tidak ada keimanan itu yang stabil setinggi imannya Jibril atau setinggi imannya Abu Bakar. Nggak ada. Pasti dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lupa, ingat, begitu. Tapi ingat, kita seluruhnya di sini yang muslim, yang mukmin, kita seluruhnya memiliki apa? Akar keimanan. Ini harus kita pegang teguh nih. Saya masih belum bisa taat, saya mukmin tapi saya belum bisa taat. Saya muslim tapi masih tergoda. Ingat, ada saatnya kamu harus kembali. Yang penting pegang akar keimanan ini. Ini sebagai modal untuk masuk surga. Tapi ingat, kalau kita ini benar-benar memegang akar keimanan yang kita miliki dalam hati kita dan tampak dalam amalan kita, maka insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Hari ini belum bisa, esok hari insya Allah bisa. Hari ini masih lupa, lalai ke sana kemari seperti kuda tadi, belum ingat. Yang pada akhirnya nanti mentok karena dia mau jalan lagi sudah terikat di belakang. Orang beriman begitu. Orang beriman ini ada batasannya. Lalai, pada akhirnya dia mau keluar dari Islam, mentok dia nggak bisa keluar. Mundur lagi ke belakang, kembali lagi kepada keimanannya. Nah, makanya sekali lagi penting sekali majlis-majlis atau pertemuan seperti ini untuk mengingatkan. Ingat, kita ini punya tanggung jawab di sisi Allah. Ada keimanan, ada keislaman yang kita dapatkan ini dengan cuma-cuma, anugerah, karunia. Kadang sesuatu karunia dan anugerah yang kita miliki semenjak kita lahir itu sesuatu yang mudah kita lupakan. Tapi karunia yang kita dapatkan setelah kita susah, payah mendapatkannya, itu benar-benar kita ingat. Makanya lihat, keadaan orang muslim yang dia dari kecil muslim sampai dia tuanya, itu seringkali berbeda dengan orang yang non muslim dulunya, Nasrani, Yahudi, tahu-tahu masuk Islam. Mana lebih taat biasanya? Yang lebih taat biasanya yang dulu non muslim masuk Islam. Kenapa? Karena dia merasakan ada dulu anugerah yang saya nggak dapatkan, ada dulu karunia yang saya tidak dapatkan. Kalau orang muslim yang dari kecil sudah biasa, jadinya nggak ada sesuatu kehilangan. Kalau tadi non muslim kemudian dia masuk Islam, dia merasakan sekali, jangan sampai kehilangan. Saya nggak ingin kehilangan seperti dulu saya nggak mendapatkan. Sedangkan orang muslim ya biasa aja, tiba-tiba tahu-tahu keluar dari Islam, waliyadzubillah. Ini berbahaya. Maka sekali lagi Rasulullah tadi memperumpamakan apa? Orang mukmin ini tadi ya seperti apa? Dan keimanannya seperti kuda yang terikat pada satu pasak. Sekalipun kuda itu keliling, mutar, cari makan, muter-muter sana sini, tapi pada akhirnya kalau dia ingin melewati batas ya nggak bisa, karena tali itu ada batasannya. Pasak itu akan mengingatkannya untuk kembali. Begitu juga orang mukmin. Orang mukmin ini kan ada keimanan di hatinya kepada Allah, ada keimanan di hatinya kepada Rasulullah. Kalau dinasehati masih mendengar, kalau diingatkan masih mendengar. Contohnya orang sekarang, misalkan ada yang mungkin minum hal-hal yang terlarang, melihat yang terlarang. Dalam tanda kutip apa? Kalau orang ini diingatkan, pasti dia menyadari, oh ya saya salah, mohon maaf. Kan begitu. Nah, ini keimanan nih. Ini keimanan. Tapi kalau diingatkan, oh enggak ini sudah boleh, ini halal, lah ini repot ini. Ini bahaya. Kalau ada sesuatu pelanggaran, kita lakukan dan kita merasa bersalah, berarti kita masih punya iman. Kalau ada sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasulnya, kemudian kita merasa nggak nyaman, berarti kita masih punya iman. Tapi kalau kita sudah nyaman, sudah biasa, justru menikmati, nggak lagi malu dengan orang, nggak lagi malu dengan Allah, diingatkan juga biasa aja. Ini bahaya nih. Bahaya nih, sudah di penghujung nih. Satu langkah lagi masuk dalam jurang kekufuran. Makanya kalau di antara kita ada yang ditegur dan merasa bersalah, ada yang diingatkan, tersentuh hatinya, ada melakukan dosa sembunyi-sembunyi takut dilihat orang, ini sebenarnya dia masih punya keimanan. Karena kalau orang yang sudah nggak ada keimanan sama sekali, terang-terangan diingatkan juga biasa. Nah, ini bahaya. Maka sehingga apa? Maka sehingga kita jujur kepada diri kita masing-masing dalam keimanan kita. Makanya majlis seperti ini, pertemuan seperti ini memang penting sekali untuk memotivasi, untuk mengingatkan. Sehingga kita sadar, oh ya ada kesalahan. Oh ya di sini kita harus begini. Oh ya di sini.
Oh ya, kemarin sebulan yang lalu kita sudah lalai. Hari ini kita kembali lagi, kita genjot keimanannya. Bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana sedekah kita, berbakti kita kepada orang tua berbaik, berbakti kita kepada tetangga, berbuat baik sesama orang yang tidak memiliki, dan seterusnya, banyak macam. Sehingga seluruh keimanan, rangkaian keimanan itu bisa kita jalankan, sekalipun mungkin butuh proses. Taib. Mungkin hadis yang terakhir sebagai penutup, gitu. Tidak perlu lama-lama begitu, karena nanti kalau lamaan ini juga bosan dan akhirnya nasihat itu buyar. Gitu. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ala innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Jadi kita terlalu banyak, akhirnya udah bosan lah, udahlah Ustaz gitu, segera aja gitu kan. Nah, makanya tidak mengapa sedikit, tapi semoga menggugah menyadarkan hati. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina." Ini menjadi penutup. "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman. Sekarang bukan hanya satu beriman, tapi orang-orang beriman berkumpul. Satu orang ditambah satu, ditambah satu, ditambah. Menjadi komunitas besar, menjadi keluarga besar. Menjadi suatu bangsa yang beriman. Apa kata Rasulullah? Matsalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid, perumpamaan satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila ada anggota tubuh yang sakit, tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahari wal humma. Ia akan mengundang seluruh anggota tubuh ini untuk merasakan yang sama. Maka sehingga ia terbangun, tidak bisa tidur. Ia menjadi panas seluruh tubuhnya, padahal mungkin infeksi di tangannya, tapi seluruh tubuhnya menjadi panas. Sehingga dia tidak merasakan sakit itu dan terbangun. Jadi dirasakan seluruh anggota tubuhnya. Orang beriman juga demikian. Apabila kita ini semuanya di sini beriman, maka harus memiliki satu rasa. Ketika ada yang kesusahan, kita harus berusaha bagaimana menghiburnya, seakan-akan kita yang kesusahan. Ketika ada kesedihan, kita bagaimana berupaya untuk menghiburnya, seakan-akan kita yang ada kesedihan. Ketika ia memiliki kekurangan, bagaimana kita melengkapinya, seakan-akan kita yang sedang kekurangan, dan seterusnya. Sehingga inilah baru kita orang-orang beriman yang satu, yang saling menguatkan. Yang dikatakan Rasulullah, kamatsalil jasadil wahid, perumpamaan satu jasad. Satu tubuh, satu rasa. Sekalipun kakinya yang sakit, tapi kepalanya ikut pusing. Tapi badannya seluruhnya ikut panas. Akhirnya matanya tidak bisa dipejamkan. Nah, inilah perumpamaan orang beriman. Ada satu yang sedang tidak enak, keimanannya sedang bermasalah, kita harus rasakan. Bukan hanya dalam urusan duniawi saja. Kita ini kecintaan kita beriman, dalam keimanan itu jangan ditolak ukur dengan duniawi. Oh ini sakit, kita menghibur, itu duniawi. Itu memang kewajiban, itu benar. Tapi ketika kita melihat ada di antara kawan-kawan dekat kita dalam keadaan terpuruk keimanannya, dalam keadaan terpuruk keislamannya, dalam keadaan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat dalam keimanannya, kita harus iba, kita harus sayang, kita harus cinta. Bagaimana menyelamatkan? Andai kata kita dalam posisi dia dan tidak ada yang menyelamatkan, suatu saat nanti kita akan marah-marah kepada kawan-kawan kita ini. Dan itu nanti akan kita rasakan di hari akhir. Ketika kita dalam posisi terpuruk keimanan, tiba-tiba tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang menggandeng kita. Dan ada kawan-kawan di sekitar kita yang imannya bagus, baik, tapi dia tidak mau menggandeng kita. Karena sungkan lah, karena apalah, karena apa. Padahal dia ini butuh motivasi, butuh disadarkan, butuh nasihat, butuh penyelamatan. Tapi kita diam aja. Nanti di hari akhir, ia akan sangat murka dan sangat marah. Kenapa engkau dahulu tidak selamatkan diriku? Kenapa engkau dahulu membiarkanku tersesat seperti ini? Sekalipun kalau ditegur sakit hati, tapi nanti sakit hati ini akan menjadi keindahan tersendiri ketika nanti masuk ke dalam surga.
Dia akan berterima kasih. Saya dulu memang sakit hati kamu tegur. Tapi semenjak itu saya berubah. Saya introspeksi diri. Saya kemudian terselamatkan dengan keimanan saya. Ini penting. Makanya kembali lagi, kita ini bersama. Satu dengan yang lain. Bukan hanya saya yang bisa memberikan nasihat kepada kawan-kawan. Saya kadang sering dan ingin sekali mendengarkan nasihat dari orang-orang, kebanyakan orang. Sebagai pendakwah lupa untuk dinasihati. Benar. Bisanya kita ini menasihati orang aja. Bisanya menasihati orang aja. Saking sibuknya pun kita jadwalnya padat atau nggak ada waktu, kita pun nggak bisa menghadiri misalkan majlis taklim yang diisi atau yang dikaji oleh orang-orang senior. Saking sibuknya. Jadi yang butuh nasihat, yang perlu nasihat bukan hanya orang yang bisa menasihati, seluruhnya. Makanya kan kata Rasul, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Semuanya. Seorang guru perlu dinasihati. Seorang murid perlu dinasihati. Seorang pendidik perlu dinasihati. Seorang anak yang dididik perlu dinasihati. Seorang ayah perlu dinasihati. Seorang ibu, seorang anak, semuanya perlu ada yang menasihati. Sehingga disinilah fungsinya kita. Kalau hari ini mungkin saya yang berbicara, suatu saat nanti saya ingin mendengar dari kawan-kawan. Jadi sehingga ada motivasi, ada perbandingan. Sehingga ketika nanti saya kembali, itu bukan hanya saya aja maklumatnya, hanya saya aja yang satu pihak ngomong. Suatu saat mungkin ada diskusi apa, atau pertanyaan apa, membuat gambaran bagi saya dan seterusnya. Sehingga ada sesuatu yang kita sama-sama perbaiki. Kita berjalan menuju kebaikan. Bukan hanya kawan-kawan sekalian yang berbenah, tapi seluruh orang yang berbicara, itu kan suaranya yang paling didengarkan adalah kembali kepada telinganya sendiri. Makanya yang paling memiliki hak dan kewajiban untuk berbenah adalah dirinya sendiri. Dan ini saya rasakan ketika semenjak saya menjadi mungkin pengasuh pondok pesantren, itu memang termotivasi sekali untuk membenahi diri. Kenapa? Karena ada beban. Ada beban. Saya ngomong begini, tiba-tiba saya nggak melakukan. Santrinya suruh melakukan, kan repot kan? Jadi ada beban, jadi ada dorongan. Akhirnya termotivasi. Sama. Setelah setiap ucapan yang terucap, kemudian kita kok nggak melakukan, itu ada beban sendiri. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'aluna, kabura maqtan indallah, an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya? Sungguh murka Allah sangat besar bagi orang-orang yang mengucapkan sesuatu tapi tidak bisa mengamalkan. Jadi sebenarnya bebannya berat. Di sini beban yang terberat adalah yang berbicara. Yang mendengarkan, boleh menyimak, boleh menolak. Tapi yang berbicara, tidak ada lagi ceritanya menolak. Harus mengamalkan. Kan begitu. Karena kalau tidak mengamalkan nanti akan ada konsekuensinya di dalam hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa bahkan sebelum penyembah berhala. Kan di hari kiamat akan diundang 3 orang. Salah satunya seorang alim. Seorang punya ilmu. Ilmunya luas. Ilmunya banyak. Pengetahuannya, wawasannya luar biasa. Tapi wawasan ini menjadi malapetaka. Menjadi bencana. Dipanggil sama Allah. Kamu punya ilmu? Punya. Kenapa kamu punya ilmu? Untuk mendekatkan dirimu. Bohong. Ilmumu ini malapetaka bagimu. Kamu tidak pernah beramal. Masuk neraka. Dijadikan kayu bakar yang pertama, bahkan sebelum orang-orang yang mereka menyembah selain Allah. Makanya ini tanggung jawab besar bagi kita. Kita sudah sama-sama mengetahui, menasehati, memotivasi, sehingga tujuan kita, harapan kita adalah harapan yang terbaik bagi kita seluruhnya. Sehingga tentu kita semuanya berterima kasih kepada Mas Tarko yang telah memberikan wadah, memberikan tempat, mengumpulkan kita semua. Karena kan Rasulullah SAW bersabda, Man dalla ala khair, ad-dallu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, itu seperti orang yang melakukannya. Jadi pahalanya besar sekali. Nah, kawan-kawan semua di sini hadir, jumlahnya berapa kan saya nggak tahu. Mungkin ada 50, 60. Setiap yang hadir mendapatkan pahala. Setiap yang hadir mendapatkan pahala. Kemudian yang memberikan wasilah, yang memberikan perantara bagi kita untuk hadir, pahalanya juga berlipat. 60 orang masuk kepada dirinya.
Maka ini kita memang berterima kasih. Kenapa? Karena memang nikmat hidayah, nikmat nasihat, nikmat motivasi itu susah kita dapatkan di saat kita memang nggak ada bayangan. Di saat kita ini susah untuk membuka hati kita. Tapi alhamdulillah hari ini dipaksa. Besok hari kita mulai tertarik, besok lagi mulai kita cinta, besok lagi mulai kita senang, ketagihan dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Itulah permulaan. Semoga apa yang saya sampaikan begitu Mas Arko, atau mau lanjut? Mungkin kalau ada pertanyaan monggo gitu, biar santai aja gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan aja insyaallah. Pertanyaan apa saja bebas gitu. Mau ada yang curhat, mau ada yang mungkin butuh motivasi, mau ada yang butuh solusi. Kaifa rizki mati. Enggak kerekam dah. Baik. Tidak ada ya? Oh ya, monggo. Oh ya. Jadi ada yang bertanya di sini agar kiat-kiat ibadah kita ini bisa istiqamah. Pertama, kunci istiqamah itu adalah kita ini perlu bersandar kepada Allah. Karena hakikatnya istiqamah itu karunia. Allah yang memberikan. Pertama kita bersandar kepada Allah. Kita kembalikan dan kita meminta kepada Allah. Pertama hal yang kita lakukan, kita pasrahkan diri kita kepada Allah dan meminta. Ya Allah berikanlah aku istiqamah. Itu pertama. Karena sehebat apapun, serumit apapun kita menjadwal, sepadat apapun kita memberikan alarm apa biar istiqamah. Kalau bukan taufik dari Allah kita nggak bisa. Contohnya bangun sholat malam gitu aja. Alarmnya sudah dibangunkan setiap 5 menit gitu. Kalau Allah nggak bangunkan, dia tak akan bablas. Itu contohnya. Maka sehingga pertama kali untuk agar kita bisa istiqamah adalah kita ini apa? Kita meminta kepada Allah dan serahkan kepada Allah. Ya Allah, dan kita minta dengan sungguh-sungguh, bukan setengah hati. Ya Allah, berikanlah aku istiqamah dalam beribadah. Satu. Kemudian agar kita ini juga istiqamah, kita belajar istiqamah dari yang paling mudah dulu. Jangan langsung berat-berat. Tentu kalau kewajiban ini nggak ada negosiasi ya, harus dilakukan. Nah, kalau kewajiban ini nggak ada negosiasi, sholat ya sholat, nggak bisa negosiasi. Tapi kalau dalam ibadah-ibadah yang lain yang bentuknya itu adalah fadilah, kemuliaan, keutamaan, sholat duha, sholat malam, istighfar, berzikir, baca Al-Quran, maka mulailah dari yang ringan dulu. Jangan langsung yang berat tiba-tiba nanti ujung-ujungnya nggak bisa melakukan. Yang ringan dulu. Yang ringan dulu kita jaga. Saya bisa setiap hari, pokoknya saya setiap hari istighfar 10 kali. Dah, jaga aja 10 kali selama 1 bulan. Aman 1 bulan, tambah 20. Tambah. Jadi memang kita ini perlu butuh semacam pemanasan gitu, riyadhah. Pemanasan butuh olahraga. Jadi nggak bisa langsung tahu-tahu kita langsung laju begitu, nggak bisa. Justru ditakutkan orang yang di awal ini memberatkan, tiba-tiba nanti nggak bisa, justru balik arah buyar. Justru malah nggak semakin terarah. Maka mulai dari yang ringan, ya, mulai dari yang ringan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita mencari lingkungan. Nah, ini penting. Kita mencari lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena lingkungan ini yang memotivasi. Kita lupa, di sana pada sholat di sini, pada berzikir di sini, memotivasi. Nah, seperti kan kalau di pondok pesantren dibuat lingkungannya itu dipaksa atau nggak dipaksa, akhirnya jalan karena ada lingkungan. Kita perlu lingkungan. Lingkungan itu kawan-kawan, lingkungan itu guru, lingkungan itu ada misalkan keluarga yang menasehati, ada orang terdekat kita, banyak macam. Intinya kita harus dalam lingkungan. Jadi pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kita memulai dari hal-hal yang ringan, yang tidak membebankan. Jadi kita ringan menjalankannya. Ketiga kita menghadirkan lingkungan. Ya, lingkungan ini kita cari tempatnya begitu. Nah nanti terakhir, ya, terakhir setelah itu memang untuk istiqamah ini butuh menguatkan hati. Kita harus siap untuk berkorban. Siap harus berkorban. Ini jadwal lagi. Enggak, ini sekarang jadwalnya begini. Ada sekian uang ini bertumpuk. Nah ini bukan urusan uang. Sekarang lagi urusan sama Allah. Jadi memang harus begitu. Karena kalau nggak begitu ya repot. Nah yang untuk menguatkan hati ini, untuk menguatkan iman ini apa?
untuk menguatkan iman ini kita harus sering-sering datang ke kajian ilmu. Kenapa? Karena di situ ada motivasi, di situ ada siraman rohani, di situ ada dorongan. Sehingga apa? Iman kita ini terus terbarui dan memiliki keimanan yang baik. Itu semoga bisa terjawabkan. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Oh ya, silahkan. Membagikan rezeki itu apa saja dan bagaimana caranya agar saya bisa menolong kalau saya melakukan salah satu usaha yang memberatkan mencari rezeki saya. Jadi rizki dari Allah Azza wa Jal itu adalah pemberian Allah. Tentu rizki ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik tentu yang halal, yang thayyib tadi. Ada yang buruk yang itu menjadi malapetaka. Tapi semuanya kan pemberian Allah. Semuanya adalah pemberian Allah. Semuanya. Dan rizki ini bukan hanya berkaitan dengan harta. Karena rizki keluarga yang baik itu juga rizki. Umur yang diberikan keberkahan itu juga rizki. Kesehatan itu juga rizki. Kesempatan untuk beribadah itu juga rizki. Harta yang sedikit berlimpah itu juga rizki. Kedudukan itu juga rizki. Semuanya itu bagian dari rizki. Kemudian sehingga kalau kita ini mengukur rizki itu hanya kepada uang, kepada harta, kepada apa yang kita miliki, maka menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau seandainya apa yang kita miliki dari harta ini berkurang, seakan-akan rizki kita ini sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini repot. Padahal ketentuannya Allah yang menentukan. Ketentuannya memang segitu, tapi Allah berikan dari sisi lain. Mungkin hari ini hartamu berkurang, tapi kamu diberikan kesehatan yang baik. Daripada hartamu bertumpuk, tapi kamu sakit. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini pertama. Kemudian tadi pertanyaannya, kalau kita ini mendapatkan pekerjaan atau sesuatu atau perbuatan yang salah, bagaimana kita membersihkan diri? Pertama, tentu kalau itu perbuatan yang dosa dan salah, pertama kita harus berhenti. Ya, pertama itu harus kita berhenti. Kalau kita belum bisa berhenti secara total, kita bertahap. Kita berusaha untuk berhenti tapi kita harus ada planning ke depan untuk total. Tapi jangan lama-lama. Karena setiap hari ini masih ada dosa. Setidaknya kita mengurangi. Terus mengurangi dosa dan tingkatkan kebaikan agar terhapuskan dosa itu. Setelah kita sudah benar-benar total meninggalkan, sekarang membersihkan harta-harta. Kalau tadi masih ada harta-harta, banyaklah bersedekah, banyaklah berinfak. Karena itulah yang akan membersihkan harta kita. Setelah itu baru kita benar-benar bertaubat. Kita mengisi waktu-waktu yang tersisa dengan amal-amal soleh. Karena dikatakan bahwasanya pahala-pahala ini sebenarnya juga bisa menghapuskan sebagian dosa. Tapi yang mampu menghapuskan dosa seluruhnya itu pertaubatan. Dan pertaubatan itu gak bisa main-main. Harus punya azam yang kuat, harus punya kekuatan iman, totalitas. Bukan berarti juga nggak boleh salah yang sama. Boleh, bisa jadi dia bisa salah yang sama. Tapi yang jelas di awal sudah berusaha, sudah bertobat, ternyata masih tergoda lagi, nggak masalah. Taubat lagi, tergoda lagi, nggak masalah. Yang penting ketika tadi sudah berhenti, memang sudah benar-benar membenci, sudah benar-benar putus, sudah benar-benar berazimah, bertekadkan hati, kemudian menghadap kepada Allah. Nah, ini yang insyaallah azza wa jalla bisa menghapuskan dosa-dosanya insyaallah. Ada lagi mungkin? Cukup? Insyaallah azza wa jalla kalau cukup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.